akan membahas materi mengenai masa perkembangan psikologi dewasa akhir. Dalam materi ini terdapat beberapa topik yang perlu kita bahas. Yang pertama, perkembangan psikologi masa dewasa akhir. Nah, dalam perkembangan dewasa akhir tidak ditentukan batasan usia, sebab beberapa sumber informasi mengatakan bahwa batasan dewasa akhir itu bermacam-macam. Kemudian menurut buku Psikologi Perkembangan karangan Elizabeth B. Harlock pada edisi yang kelima mengklasifikasi bahwa umur 60 tahun biasanya disebut sebagai garis antara usia madya dan usia lanjut. Nah, poin yang kedua, ciri-ciri usia lanjut. Usia lanjut yang pertama merupakan periode kemunduran. Nah, dalam hal ini tidak lagi mengalami kestatisan dalam hidupnya dan perubahan secara konstan. Nah, kemunduran itu sebagian muncul dari faktor fisik dan juga faktor psikologis. Penyebab terjadinya kemunduran fisiknya yaitu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena adanya penyakit khusus, tapi faktor usia yang kian menua. Sedangkan kemunduran psikologisnya yaitu adanya sikap tidak tenang pada diri sendiri, tidak tenang pada orang lain, dan terhadap pekerjaan. Dan kehidupan pada umumnya dapat menuju keadaan yang kurang baik karena terjadi perubahan pada lapisan otak. Kemudian poin yang ketiga, perubahan individual pada efek manusia. Nah, orang menjadi tua secara berbeda karena memiliki sifat bawaan yang berbeda, baik dari ekonomi, pendidikan yang berbeda, dan latar belakang pola kehidupan yang berbeda pula. Nah, perbedaan ini menimbulkan reaksi yang berbeda terhadap perubahan yang dialaminya, meskipun dalam situasi dan kondisi yang sama. Kemudian, yang berikutnya, usia tua dinilai dari kriteria yang berbeda. Banyak dari kita menilai orang, bahkan menyebut mereka tua, ketika mengalami keriput pada kulitnya, gigi mulai ronga, rambut mulai memutih, dan sehingga kita menyatakan bahwa mereka sudah masuk ke usia tua mereka. Namun ternyata dikatakan mereka tua itu sesuai dengan kriteria masing-masing orang. Yang berikutnya, sikap sosial terhadap usia lanjut. Sikap sosial terhadap usia lanjut juga mempengaruhi keadaan psikologis orang yang sudah berusia lanjut. Nah, mungkin dengan tidak menghargai, tidak menghormati, dan orang yang berusia lanjut akan merasa bahwa lebih baik mereka mati daripada mereka menyusahkan anak-anak mereka sendiri, sehingga kehidupan mereka akan terus mengalami kesedihan akibat perlakuan yang tidak sopan dari orang-orang yang lebih muda. Kemudian yang berikutnya, menua membutuhkan perubahan peran. Ya, orang berusia lanjut akan memainkan peran mereka yang baru, sehingga dalam pekerjaan, baik dalam kehidupannya, pekerjaan yang dahulu sebagai pekerja keras yang melakukan pekerjaan keras, setelah tua mereka tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, yang kemudian keinginan untuk menjadi muda lagi, kurangnya penerimaan kenyataan atas apa yang terjadi pada dirinya yang dapat menimbulkan suatu keinginan menjadi muda lagi. Ya, tidak jarang bagi kita melihat di luar sana, bahkan di sekeliling kita sendiri, banyak orang-orang tua yang berpenampilan seperti anak muda. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya penerimaan kenyataan yang terjadi pada diri mereka, nah, di usia tua mereka. Kemudian poin yang berikutnya, pengelompokan dan klasifikasi orang usia lanjut. Yang pertama, buku, dongeng maupun ilustrasi yang biasa kita dengar dan bahkan kita saksikan sendiri bahwa usia lanjut tidaklah menyenangkan, namun masa tua setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang senang dikelilingi oleh cucu mereka yang sangat menyayangi mereka, namun ada pula yang merasa sedih karena masa tuanya mereka habiskan dengan tinggal sendirian. Nah, kemudian orang yang lanjut usia kerap kali disebut orang yang tidak menyenangkan, dan karena fisiknya menurun sehingga kurang diminati di khalayak ramai. Kemudian yang berikutnya, selera humornya kian berbeda dengan selera humor orang dewasa awal dan madya, sehingga kerap kali mereka bahkan kita merasa sangat membosankan. Ya,
Kemudian kekuatan fisik dan mentalnya berkurang atau menurun. Nah, poin yang berikutnya yaitu perubahan yang terjadi pada usia lanjut. Yang pertama, perubahan penampilan. Ya, perubahan penampilan. Misalkan ketika mereka masih muda dalam masa usia madya, mereka berpenampilan sangat menarik, ya. Namun ketika mereka memasuki usia lanjut, mereka berpenampilan layaknya seorang nenek-nenek atau kakek-kakek. Kemudian yang kedua, perubahan dalam bagian tubuh. Ya, perubahan dalam bagian tubuh yaitu sel-sel tubuh mulai menurun dan kekuatan atau otot mereka mulai menurun, sehingga mereka mengalami perubahan yang cukup besar dalam usia lanjut mereka. Kemudian yang berikutnya, perubahan pada fungsi fisiologis. Nah, perubahan dalam fungsi fisiologis yaitu mereka tidak tahan terhadap temperatur yang tinggi, baik temperatur panas dan kemudian temperatur yang sangat dingin. Ya, karena pembuluh darah pada kulit mereka kekuatannya kian menurun. Ya. Kemudian perubahan panca indera. Perubahan panca indera di sini, perubahan panca indera yang banyak kita gunakan yaitu perubahan panca indera mata dan telinga. Ya. Terhadap orang-orang yang sudah mengalami usia lanjut, maka fungsi penglihatan mereka kian memudar atau penglihatan mereka tidak jelas lagi. Begitu juga dengan pendengaran mereka. Ya, pendengaran mereka lagi tidak tajam dan juga kadang-kadang mereka mendengar sudah tidak jelas. Ya. Kemudian perubahan seksual. Ya, perubahan seksual mereka tergantung pada wanita atau laki-laki. Ya, pada usia lanjut laki-laki semakin bertambah usia mereka, maka minat seksual mereka terhadap pasangan semakin meningkat. Begitupun dengan perempuan. Ketika mereka mengalami usia yang kian meningkat, maka minat seksual mereka akan menurun terhadap pasangannya. Ya. Kemudian perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Ya. Yang berikutnya, penyesuaian diri terhadap masa pensiun bagi usia lanjut. Nah, Hafik Hars membagi orang usia lanjut dalam dua kategori umum atas dasar sikap mereka terhadap pensiun. Yang pertama, pemilihan peran atau transformasi dalam masa ini. Mereka mau mengubah hidupnya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan berdasarkan pilihan sendiri, dengan menciptakan gaya hidup baru guna menyenangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, pemilihan peran. Mereka akan melakukan pekerjaan dan aktivitas sebagai kelanjutan dari pekerjaan mereka yang mungkin dalam bentuk aktivitas yang berbeda. Nah, contohnya pada waktu mereka dalam usia madya, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, namun ketika mereka sudah tua, mereka akan melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati mereka. Contohnya banyak dari kita melihat bahwa kebanyakan dari nenek-nenek atau usia lanjut, mereka suka berkebun ya ketika di rumah sepertinya. Nah, yang berikutnya, penyesuaian terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan keluarga usia lanjut. Nah, penyesuaian yang paling penting dilakukan adalah pembangunan hubungan yang baik dengan pasangannya, sehingga ketika mereka memasuki usia lanjut, mereka akan merasa bahagia hidup bersama. Kemudian yang berikutnya, penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan pada usia lanjut. Nah, penyesuaian terhadap kematian pasangan atau terhadap perceraian di masa tua sangat sulit bagi wanita maupun pria, karena pada masa itu semua penyesuaian makin sulit dilakukan. Nah, seperti yang biasa kita lihat ketika seseorang kehilangan pasangan baik melalui kematian atau perceraian, maka besar kemungkinan seseorang yang mengalami usia lanjut ini akan hidup dalam masa kesedihan yang sangat lama, ya, sehingga hal itu juga berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis